Shalom. Shalom, shalom, shalom. Yesus dahsyat. Iya. Masih di bawah setengah ucapannya. Ya, sekali lagi shalom. Shalom, shalom, shalom. Yesus dahsyat. Iya, luar biasa. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Baik, Ya, luar biasa. tentunya. Hari ini masih tetap dalam tema hidup yang tidak bercela. Dan kita akan masuk dalam topik yang sama sebenarnya ya. Hidup yang tidak bercela itu sama dengan hidup di dalam kekudusan. Ya, maka hari ini pagi di jam pertama ini kita akan berbicara dalam judul khotbah yaitu hidup di dalam kekudusan. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita buka di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Pertama Petrus 1 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-16. Pertama Petrus 1 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-16. Sekali lagi di dalam kasih Tuhan saya mengundang semua kita bangkit berdiri dan kita akan membacakannya bersama-sama dimulai dari hitungan ketiga. Pertama Petrus 1 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-16. 2, 3. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab Aku kudus. Dipersilakan dulu kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hidup yang tidak bercela sama dengan hidup di dalam kekudusan. Ya, berbicara tentang kekudusan, banyak orang Kristen kurang tertarik dan bahkan di banyak mimbar-mimbar gereja tidak membicarakannya lebih mendalam. Ya, mereka lebih tertarik untuk berbicara tentang keberkatan hidup secara jasmani, kesembuhan, keberhasilan, kesuksesan, promosi dan sebagainya. Padahal saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kekudusan hidup adalah hal yang terpenting dalam kehidupan kekristenan kita. Sebab inti dasar dari hidup kekristenan adalah kekudusan. Sebab itulah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kedatangan Kristus datang ke dunia, menderita, mati adalah dengan satu tujuan: menempatkan kita kudus, tak bercela dan tak bercacat di hadapan Allah. Mari kita lihat di dalam pertama Korintus 1 ayat 22. Di sana dikatakan begini: sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercacat dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Ya. Jadi satu-satunya alasan Tuhan datang, menderita dan mati untuk menempatkan kehidupan umat manusia di dalam kekudusan yang selamanya sebelum kedatangannya hidup dalam kecemaran, hidup di dalam dosa, tinggal di dalam kegelapan, tapi lewat kematiannya semua kita, saudara dan saya, ditempatkan pada posisi kudus, tak bercacat dan tak bercela di hadapan Allah. Ya. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan, lewat kematiannya, lewat penderitaannya, saudara dan saya ada pada posisi kudus, tak bercacat dan tak bercela di hadapan Allah. Tetapi bukan sampai saat itu saja. Posisi ini adalah posisi yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan saudara dan saya. Tetapi tidak sampai di situ saja. Ya. Untuk mempertahankan, mengerjakan
yang namanya kekudusan dalam kehidupan saudara dan saya, itu pun harus menjadi bagian saudara dan saya. Di dalam pertama Petrus 2 ayat 9, di dalam Ibrani 12 ayatnya yang ke-14. Di situ dikatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi kekudusan yang kita terima karena anugerah Allah itu harus kita pertahankan dalam kehidupan kita dengan upaya seperti yang dikatakan dalam Ibrani 12, kejarlah. Kata kejar di sini menunjukkan ada usaha, ada upaya dari saudara dan saya untuk tetap ada dalam kekudusan hidup. Ya, sebab tanpa kekudusan, saudara dan saya tidak akan pernah mengalami Tuhan dalam hidup ini. Saudara dan saya tidak akan pernah menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan kalau tanpa kekudusan. Bahkan tanpa kekudusan, tujuan akhir dari hidup saudara dan saya adalah kehidupan kekal yang selama-lamanya bersama dengan Kristus tidak akan tercapai dalam kehidupan saudara dan saya. Karena itu Bapak Ibu, kekudusan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan saudara dan saya. Dan itu merupakan dasar fondasi daripada kehidupan saudara dan saya. Kekristenan tanpa kekudusan adalah kemunafikan. Kekristenan tanpa kekudusan adalah sandiwara. Kekristenan tanpa kekudusan adalah topeng. Kita bisa saja mengatakan kita orang Kristen, tapi kalau hidup kita tidak kudus, maka dengan sendirinya kita dicap orang sebagai orang-orang yang munafik. Ya, apa itu kekudusan? Ya, kekudusan bukan hanya berarti bersih dari noda saja, tetapi kekudusan juga menunjuk kepada sikap hidup yang teguh, kokoh, tidak terhanyut oleh pola hidup dunia yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Walaupun saudara dan saya hidup di tengah-tengah masyarakat dunia yang semakin rusak ini. Artinya dengan kata lain, saudara dan saya, kalau mau dikatakan hidup dalam kekudusan, maka kehidupan saudara dan saya harus berbeda dengan dunia ini. Roma 12 ayat 2, di sana dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, alias berbeda dengan dunia ini. Ya, jadi hidup kekudusan adalah cara hidup yang berbeda dengan dunia ini. Berbeda dalam cara berbisnis, berbeda dalam cara bekerja, berbeda dalam mencapai keberhasilan, berbeda pun dalam menghadapi permasalahan dalam hidup ini. Ya, kalau cara hidup kita, cara kerja kita, cara kita menghadapi masalah hidup ini masih sama dengan dunia ini, berarti kita belum mengalami perbedaan. Kita belum mencapai apa yang dikatakan Roma 12 ayat 2 untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Karena itu Bapak Ibu, kekudusan haruslah menjadi bagian kehidupan saudara dan saya yang ditunjukkan dengan cara kita hidup yang berbeda. Nah, bagaimana supaya kita bisa hidup di dalam kekudusan? Maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengatur pikiran kita. Dalam bacaan kita yang pagi hari ini di pertama Petrus 1 ayat 13, di sana dikatakan, sebab itu siapkanlah akal budimu. Mempersiapkan akal budi atau mengatur pikiran adalah hal yang pertama harus kita lakukan agar kita tetap dapat hidup di dalam kekudusan. Mengapa? Dimulai dari pikiran. Sebab pikiran membentuk perilaku kehidupan saudara dan saya. Jika pikiran seseorang baik, maka baiklah hidupnya dia. Jikalau pikiran saudara dan saya jahat, maka jahatlah saudara dan saya. Amsal 23 ayat 7,
Di situ dikatakan, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Dalam terjemahan versi bahasa Inggris diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, di sana dikatakan sebagaimana orang berpikir, demikianlah ia. Ya. Jadi pola hidup, perilaku saudara dan saya tergantung dari cara berpikir kita. Cara berpikir kita seperti apa, itulah yang akan menentukan perilaku kehidupan saudara dan saya. Karena itu, bagaimana cara kita mengatur pikiran kita, itu penting. Sebab pikiran itu adalah medan peperangan terbesar dalam kehidupan saudara dan saya. Iblis suka main di area ini. Iblis selalu terasa mau menguasai pikiran ini. Ya, sebab ketika dia bisa menguasai pikiran saudara dan saya, maka pasti dia akan menguasai kehidupan saudara dan saya. Karena itu, cara mengatasi supaya kita punya pikiran terjaga, supaya bisa punya pikiran teratur, agar tidak dikuasai oleh iblis, maka hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah isi pikiran kita dengan firman Tuhan. Ya, sebab firman Tuhan adalah pedang roh. Hanya firman Tuhan saja yang mampu membuat kita dapat mengalahkan segala tipu daya muslihat iblis. Hal ini pernah dipraktekkan oleh Kristus Yesus Tuhan kita waktu dia dicobai pada saat ia setelah selesai berpuasa 40 hari 40 malam. Ketika ia lapar, datanglah si pencoba itu, iblis itu, dan berkata kepadanya, "Jikalau engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis." Ya, Yesus sendiri anak Allah. Dia pakai firman untuk mengalahkan tipu daya muslihat iblis. Dia bilang apa? Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Karena itu, firman Tuhan haruslah menjadi bagian yang utama dalam kehidupan saudara dan saya. Tidak sekedar baca, tidak sekedar renungkan, tapi sungguh-sungguh bisa mempraktekannya dalam kehidupan saudara dan saya. Tidak sekedar dengar khotbah, tapi sungguh-sungguh renungkan dan praktek dalam kehidupan saudara dan saya. Karena itulah yang menjadi bagian yang terpenting agar pikiran kita bisa terjaga. Agar serangan iblis lewat pikiran saudara dan saya bisa kita patahkan. Iya kan? Kalau orang dalam kisah kita yang parah, seringkali dia berpikir begini, seng lama lagi, tidak lama lagi, sudah lewat. Ya kan? Tapi firman Tuhan bilang begini, penyakit ini tidak akan mendatangkan kematian, tapi lewat penyakit ini nama Tuhan dipermuliakan. Ya, itu cara. Dalam hal apapun, saudara tetap harus pegang firman Tuhan. Dalam tindakan keseharian saudara dan saya, dalam pekerjaan, dalam usaha pun, firman Tuhan harus menjadi pegangan dalam kehidupan saudara dan saya agar mau sukses dan berhasil. Ya kan? Yosua 1 ayat 8 dia bilang apa? Janganlah engkau lupa memperkatakan Taurat itu, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya apa? Supaya engkau dapat bertindak hati-hati sesuai apa yang tertulis di dalamnya. Supaya dengan demikian engkau akan berhasil dan beruntung. Jadi keberhasilan dan keberuntungan datangnya dari perenungan akan firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan bukan saja ingat sebentar, tapi betul-betul menjadi bagian dalam diri saudara. Kemanapun saudara pergi, apapun yang kita lakukan, itu benar-benar harus terngiang dalam kehidupan saudara dan saya. Sebab apapun kegiatan kita, apapun yang kita lakukan, terkadang
bisa saja cobaan itu datang dalam kehidupan saudara dan saya. Jika tidak ada perenungan firman Tuhan, jika tidak ada firman Tuhan itu ada dalam kehidupan saudara dan saya, mudah sekali kita terkecoh dan jatuh ke dalam pencobaan. Ya kan? Hari ini mudah saja orang berbuat curang karena demi kehidupan. Tetapi Alkitab berkata, lebih baik penghasilan sedikit disertai dengan kebenaran daripada penghasilan banyak disertai dengan ketidakadilan. Sebab berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Kesusahan tidak ditambahi di belakang hari. Ya kan? Apa yang Tuhan kasih, rezeki, sesuatu yang kita terima, kalau itu sungguh-sungguh dilakukan dalam kebenaran firman Tuhan, maka saya percaya, walaupun sedikit, tapi itu awet dalam kehidupan saudara dan saya. Walaupun sedikit, tapi kita mampu tercukupi, malah berkelimpahan karena kebenaran firman Tuhan yang kita pegang dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, hati-hati. Di dalam segala sisi, iblis selalu bermain dalam pikiran kita untuk menjatuhkan saudara dan saya agar tidak hidup di dalam kekudusan. Ya kan? HP misalnya, siapa yang mau tahu, siapa yang mau lihat kalau sendiri yang mengamatinya? Ya kan? Di sana ada banyak hal yang sebenarnya baik, tapi bisa saja diarahkan untuk hal-hal yang tidak senonoh dan tidak baik dalam kehidupan saudara dan saya. Tetapi jika firman Tuhan itu ada dalam pikiran saudara dan saya, kuasai pikiran hidup saudara dan saya, maka hal-hal yang demikian tidak akan mengganggu kehidupan saudara dan saya, dan iblis tidak mampu menguasai pikiran dan pada akhirnya kehidupan saudara dan saya. Yang berikut, bagaimana cara mengatur pikiran kita agar iblis tidak dapat menguasai kehidupan kita adalah fokuskan pikiran kita kepada Tuhan dan hal-hal yang rohani, yang bersifat kekal, bukan pada hal-hal duniawi, jasmani yang bersifat sementara. Ya, pikiran kita harus tertuju, kata Alkitab, kepada yang di atas. Artinya kepada hal-hal yang rohani. Sebab yang jasmani itu sementara, tetapi yang rohani itu kekal sifatnya. Yang kedua, Bapak Ibu, bagaimana supaya kita bisa hidup di dalam kekudusan adalah mawas diri atau waspada atau penguasaan diri. Di dalam pertama Petrus 1 ayat 13, di sana dikatakan, sebab itu siapkanlah akal budimu. Itu hal yang pertama. Dan yang kedua adalah waspadalah atau mawas diri, atau dengan kata lain penguasaan diri. Ya, ini merupakan hal yang harus dilakukan agar kita dapat tetap hidup di dalam kekudusan. Sebab ada 3 musuh yang akan dihadapi oleh setiap kita orang percaya: dunia, iblis, dan diri sendiri. Bahkan musuh yang terbesar dan musuh yang terberat adalah ketika kita melawan diri sendiri yang dikuasai oleh keinginan daging atau hawa nafsu. Karena itu perlu penguasaan diri dalam menghadapi musuh-musuh tersebut. Kita harus dapat mengontrol diri kita terhadap hawa nafsu kita atau keinginan daging kita agar tidak dikuasai olehnya. Sebab dampaknya adalah kerusakan dan kehancuran atas kehidupan saudara dan saya. Ya. Sekali lagi Bapak Ibu yang terkasih, sarana, fasilitas, komunikasi, kemajuan teknologi yang dapat meringankan pekerjaan kita dan juga menghubungkan hubungan antara saudara dan orang lain harus dapat kita kuasai. Ya, saya percaya sekali lagi, HP, gadget dan sebagainya itu sesuatu yang sebenarnya baik bagi kehidupan saudara dan saya. Ya. Tetapi jika kita tidak hati-hati, kuasai diri dengan baik, kita akan terbawa ya dalam hidup yang tidak kudus, dalam hidup yang tidak bercela, yang bercela di hadapan Tuhan. Ya.
Saya percaya fasilitas yang hari ini kita pakai itu sangat membantu. Ya, jujur saja, hari ini ada banyak hal yang tidak perlu kita ke toko misalnya. Tidak perlu lagi kita meminta bantuan orang lain untuk membeli suatu barang di suatu tempat di kota Surabaya atau Jakarta misalnya. Hanya dengan HP kita bisa cek barangnya, harganya, kualitasnya, bahkan kita langsung bisa transfer, kirim, dan barangnya terkirim sampai ke tempat kita. Ya kan? Ada banyak hal dalam sisi, ya, dalam hal pekerjaan pun, ya, hal ini sangat membantu. Gangguan di sini misalnya, mau cek kenapa gangguan ini, bisa lihat di YouTube, cara kerja, penyebabnya apa, bisa ketahuan. Ya kan? Bahkan hari ini ya seringkali ditilar sebagai mama-mama online, mama-mama YouTube. Ya kan? Cara membesarkan anak bagaimana, di situ ada. Ya kan? Cara bikin kue, cara masak apapun, di situ juga ada. Segala macam hal-hal yang sebenarnya baik. Ya. Bahkan dalam berkhotbah, dalam menyiapkan khotbah, di situ pun banyak sumber-sumbernya yang bisa kita gali. Jika pikiran kita, ya, bila kita bisa menguasai diri kita, maka hal yang tidak benar, hal yang tidak kudus, tidak akan terserapi dalam kehidupan saudara dan saya. Sekalipun kecanggihan teknologi hari ini yang kita jalani. Ya, karena itu Bapak Ibu, betul-betul harus penguasaan diri ada dalam kehidupan saudara. Yang berikut, kita perlu mengontrol diri atau mawas diri dari hal-hal luar, ya, iblis dan keinginan dunia yang masuk mempengaruhi kehidupan saudara dan saya. Saudara dan saya masih hidup di dunia ini dengan segala godaan yang dapat menyerumuskan kita ke dalam kesengsaraan dan kebinasaan. Tetapi kita tidak boleh terpengaruh dan hidup mengikuti cara-cara dunia ini. Ibarat kapal yang sementara berlayar, setengah bagiannya atau sebagian dari kapal itu ada di dalam air, sebagian ada di atas air, tapi kapal itu dapat berlayar dengan aman, ya, sampai di tempat tujuan. Karena apa? Tidak ada air yang masuk dari luar ke dalam. Tetapi jika kapal itu bocor, maka air dari luar akan masuk ke dalam, dan akibatnya perlahan tapi pasti kapal itu akan tenggelam. Demikian pun kehidupan saudara dan saya. Hidup ini adalah suatu perjalanan. Ya. Jika dalam perjalanan kita dapat mencegah hal-hal dari dunia dan iblis, musuh-musuh luar kita, maka kita tidak akan jatuh dan terperosok dalam kecemaran hidup. Saudara dan saya tetap dapat mempertahankan kekudusan yang Tuhan telah berikan bagi saudara-saudara dan saya di dalam kasih dan anugerah-Nya. Dan yang ketiga terakhir, semua kita bisa hidup di dalam kekudusan kalau anugerah Allah diberikan bagi saudara dan saya. Anugerah Allah yang memampukan kita mencapai kekudusan dalam seluruh kehidupan kita. Pertama Petrus 1 ayat 13 di sana dikatakan, letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Kekudusan dalam seluruh hidup kita tidak terjadi secara otomatis. Ya, anugerah Allah yang memposisikan kita membuat kita harus tetap ada di dalam kekudusan sepanjang kehidupan kita. Dan itu tidak mudah. Itu butuh proses. Makanya sekali lagi saya katakan dalam Ibrani 12 ayat 14, di sana dibilang berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kata kejar dalam ayat ini berarti ada upaya, ada usaha untuk mencapai kekudusan dalam seluruh kehidupan kita
yang tidak mungkin diperoleh dengan kekuatan diri kita sendiri, melainkan oleh anugerah Allah yang memampukan kita. Karena itu Paulus pun sadari akan hal itu, sehingga ia bilang begini, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Jadi sesuatu pun, termasuk hidup dalam kekudusan, kalau kita berjuang dengan sendiri, tidak mampu kita akan capai itu. Tetapi oleh anugerah Allah, maka kita akan sanggup untuk hidup di dalam kehidupan yang namanya hidup dalam kekudusan. Ketika kita berupaya untuk melakukan segala sesuatu dengan kekuatan diri kita sendiri, untuk mencapai kekudusan, supaya terlepas dari dosa, supaya terlepas dari kecemaran, kita pasti akan semakin hari semakin kewalahan dan frustasi untuk tinggalkan segala sesuatu yang namanya dosa dan cemar itu. Sebab dosa dan kecemaran hidup seperti lumpur pasir lisak, ya kan? Semakin bergerak, semakin terhisap ke dalam. Semakin berupaya untuk bisa lolos dari hisapan pasir lumpur itu dengan kekuatan, dengan gerakan sendiri, orang yang bergerak di dalamnya akan jauh masuk terhisap ke dalam. Satu-satunya yang dibutuhkan untuk tidak terhisap dari lumpur pasir itu adalah tangan yang menarik dari atas keluar dari lumpur pasir itu. Demikian pun saudara dan saya, dalam upaya untuk hidup tidak cemar, untuk tidak hidup di dalam dosa, kita butuhkan Tuhan. Kita butuh pertolongan Tuhan. Sebab mengapa? Pada dasarnya, saudara dan saya, dalam diri saudara dan saya, ada sin natural, benih dosa yang secara alamiah sudah ada pada diri kita. Seseorang berdusta, dia tidak perlu belajar untuk bagaimana berdusta. Dengan sendirinya, dia bisa berbicara dusta. Makanya di dalam Galatia 5, ketika dikatakan dua perbandingan, buah roh dan keinginan daging, ada dua hal yang berbeda yang Paulus jejerkan dalam dua hal yang berbeda. Sebab tidak dikatakan keinginan daging dan keinginan roh, ya kan? Tetapi keinginan daging dan buah roh. Buah berbicara tentang proses, tetapi keinginan adalah sesuatu yang sudah tertanam dalam kehidupan saudara dan saya selaku manusia yang berdosa. Makanya tidak perlu belajar untuk mencuri, tapi sendirinya bisa mencuri. Ya kan? Beberapa waktu yang lampau di rumah kami, ya, tepatnya di kontainer geprek itu, orang masuk mencuri. Terlihat jelas di CCTV, ya kan? Pakai parang pula. Jadi ketahuan orangnya dalam secepat kilat, dalam satu hari dilaporkan dan selesai, ditangkap, karena memang teknologi juga yang membantu untuk pengenalan muka, nama, dan tinggalnya di mana semua ketahuan. Dan tertangkap. Lalu kemudian dia kasih tahu bahwa bukan dia sendiri yang masuk di tempat kita, karena memang sudah kecurian di sana 3 kali. Ya, pertama sepeda, setelah itu aki, lalu kemudian uang-uang dan segala macam dalam kontainer itu, rumah makan kontainer. Jadi dia rupanya tidak mau masuk sendiri. Dia kasih tahu bahwa ada teman-temannya, dan teman-temannya yang ikut dengan dia sama-sama itu anak-anak yang masih sekolah, masih SMP dan SMA kalau tidak salah. Jadi orang tuanya datang cerita, anak kami ini tidak seperti ini. Kami tahu dia baik dan kami gali keterangan dia baru pertama kali, dan sesuai dengan keterangan polisi pun baru pertama kali dia lakukan. Tapi pengamatan kami di CCTV waktu aki itu hilang, itu sudah profesional. Iya kan? Bagaimana dia mengelabui atau lewat menghindar dari CCTV, bagaimanapun dia menghadapi CCTV, caranya gimana, sangat ahli. Makanya saya bilang kepada Pak Polisi,
Saya rasanya tidak percaya orang ini baru pertama kali mencuri. Karena CCTV yang menangkap mereka, gerak-gerik mereka sungguh berpengalaman. Ya kan? Tapi begini, mereka digali dengan ancaman dan apapun untuk mengorek keterangan bahwa mereka ini sudah berulang kali, tapi tetap pengakuannya baru sekali. Artinya begini, cerita ini menunjukkan bahwa yang mencuri tidak perlu diajar. Bagaimana mencuri dengan rapi supaya tidak tertangkap. Karena ini adalah sin natural. Manusia alami kita, yang namanya keinginan daging, namanya perbuatan jahat, yang namanya hal-hal negatif dalam kehidupan saudara dan saya, itu sudah tertanam dalam diri kita. Jadi jika modelnya begini, mau berontak, mau lepas dari kecemaran dan dosa hidup, itu mustahil dilakukan sendiri. Makanya dibutuhkan anugerah Allah, kasih karunia Allah yang memampukan saudara dan saya untuk lepas dari hidup yang namanya cemar dan dosa. Karena sekali lagi, jika sendiri tidak mungkin. Kita seperti bergerak di dalam lumpur pasir yang menghisap kita, makin hari makin ke bawah jika kita bergerak dengan sendiri. Hanya dengan tangan Tuhan yang menarik kita keluar dari lumpur pasir itu, membuat kita bisa keluar dari lumpur pasir itu. Demikian pun dalam kekudusan hidup, saudara dan saya pun membutuhkan kasih karunia Allah untuk hidup dan tinggal di dalam kekudusan. Karena itu Bapak Ibu, 3 hal yang perlu kita pelajari di pagi hari ini supaya kita hidup tetap di dalam kekudusan. Ya. Yang pertama adalah bagaimana kita mengatur pikiran kita. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa menguasai diri kita. Dan yang ketiga adalah mengandalkan anugerah Allah untuk kita tetap dapat hidup di dalam kekudusan. Sebab sekali lagi Bapak Ibu, kekudusan adalah inti dasar dari kehidupan kekristenan kita. Kekudusan adalah jalan menuju tujuan akhir kehidupan kekal kita, yaitu sorga. Karena itu, kekudusan dalam seluruh hidup kita, dalam tubuh, jiwa, dan roh kita, haruslah menjadi bagian dalam kehidupan saudara dan saya. Sebab tanpa kekudusan, sekali lagi, tidak seorang pun yang dapat melihat Allah dan sampai ke sorga. Tuhan memberkati kita semua. Amin.